Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai representasi graf. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nanda Oski Septiani, kemudian Afifah, dan yang terakhir Triwindia Sekartaji. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai representasi graf, di mana pada materi ini terdapat 3 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu matriks ketetanggaan atau adjasensi matriks. Yang kedua yaitu matriks bersisian atau insidensi matriks. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan atau adjasensi list. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu matriks ketetanggaan atau adjasensi matriks. Matriks ketetanggaan merupakan matriks yang menyatakan ketetanggaan simpul-simpulnya dalam graf. Yang kedua, bila graf N simpul, maka matriks ketetanggaannya berukuran N dikali N. Maksud N di sini yaitu menyatakan jumlah suatu simpul pada sebuah graf. Jika teman-teman menemukan sebuah graf dengan jumlah N atau simpulnya itu 5, maka matriks ketetanggaannya berukuran 5 dikali 5. Kemudian ada A sama dengan AIJ, di mana bernilai 1 ketika simpul I dan J bertetanggaan, dan bernilai 0 ketika simpul I dan J tidak bertetanggaan. Nah, I dan J di sini itu disebut atau sebagai simpul. Kemudian untuk lebih jelasnya, lihat pada contoh graf G1 berikut. Di sini dilihat bahwa graf G1 memiliki 4 titik simpul, di mana setiap simpul dilambangkan dengan sebuah angka. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk membuat matriksnya berdasarkan pada pembahasan yang kedua tadi bahwa N adalah jumlah dari simpul, maka karena graf G1 ini memiliki jumlahnya 4 simpulnya, maka ukuran dari matriksnya yaitu matriks 4 dikali 4 dengan barisnya itu 1, 2, 3, 4 dan kolomnya itu juga 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya mari kita tentukan nilai per simpulnya. Yang pertama kita lihat simpul 1 dan simpul 1. Di sini simpul 1 dan simpul 1 karena tidak bertetanggaan, maka sesuai dengan pembahasan yang ketiga, dia bernilai 0. Dan pada simpul yang kedua, yaitu simpul 1 dan simpul 2, karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Selanjutnya, simpul 1 dan 3, karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Selanjutnya, simpul 1 dan 4, karena tidak bertetanggaan, maka dia bernilai 0. Kemudian untuk simpul 2 dan simpul 1, karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Dan untuk simpul 2 dan simpul 2 karena tidak bertetanggaan, maka dia bernilai 0. Selanjutnya simpul 2 dan 3, dia bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Untuk simpul 2 dan 4 karena bertetanggaan juga, maka dia bernilai 1. Selanjutnya pada simpul ketiga dan simpul 1. Karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Selanjutnya untuk simpul 3 dan 2. Karena bertetanggaan juga, maka dia bernilai 1. Untuk simpul 3 dan 3, karena tidak bertetanggaan, maka dia bernilai 0. Dan simpul 3 dan simpul 4, karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Selanjutnya, simpul 4 ke simpul 1, dia tidak bertetanggaan, maka nilainya 0. Kemudian, simpul 4 dan simpul 2, karena bertetanggaan, maka dia bernilai 1. Selanjutnya, simpul 4 dan simpul 3, karena bertetanggaan juga, maka dia bernilai 1. Dan yang terakhir, simpul 4 dan simpul 4, karena dia tidak bertetanggaan, maka dia bernilai 0. Nah, begitulah pembahasan mengenai matriks ketetanggaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai matriks persisian atau insiden matriks.
Matriks persisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi, di mana dapat dimisalkan G, F, E adalah graf dengan N simpul dan M buah sisi. Maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran M kali N. Dapat kita lihat seperti graf di samping, di mana terdapat graf yang terdiri dari simpul dan sisi. E1 merupakan sebuah simpul, dan E3 dan E seterusnya merupakan sebuah sisi. Maka dapat kita susun menjadi matriks persisiannya sebagai berikut. Nah, di sini terdiri dari baris dan kolom, di mana E1, E2, E3, E4, E5, E6, yaitu M, merupakan baris dari sisi sebuah graf. Sedangkan 1, 2, 3, dan 4 merupakan N, kolom dari sebuah graf. Maka, untuk menyusun nilai-nilai tersebut, dapat kita lihat keterhubungan dari sisi dan simpul pada sebuah graf, di mana kita lihat E1 yang merupakan sisi itu terhubung dengan simpul 1, maka derajat matriksnya bernilai 1. Seperti itu pula E2 dan simpul 1 terhubung, maka bernilai 1. Namun pada E3 dan simpul 1 mereka tidak terhubung, maka bernilai 0. Berbeda dengan simpul 4, di mana pada E1, E2, E3, E4 dia tidak terhubung sama sekali. Namun pada E5 dan E6 mereka terhubung, jadi mereka bernilai 1. Maka dari itu jumlah elemen matriksnya 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi seperti itu pembahasan mengenai matriks persisian. Yang ketiga, senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan merupakan menganumerasi simpul-simpul yang bertetanggaan dengan setiap simpul dalam graf. Menganumerasi sendiri memiliki arti memecahkan atau menghitung satu persatu setiap kemungkinan jawaban yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan senarai ketetanggaan dari graf G1, G2, dan G3. Graf G1 memiliki 4 titik simpul. Titik simpul 1, 2, 3, dan 4. Untuk senarai ketetanggaannya sendiri, kita lihat bahwa titik 1 memiliki lintasan terhadap titik 2 dan titik 3. Maka, senarai ketetanggaan dari titik simpul 1 adalah titik simpul 2 dan 3. Untuk titik simpul 2 memiliki lintasan terhadap titik 1, titik simpul 4, serta titik simpul 3. Maka, senarai ketetanggaan dari titik simpul 2 yaitu 1, 3, dan 4. Untuk titik simpul 3, kita lihat bahwa ia memiliki lintasan terhadap titik simpul 1 dan simpul 4. Maka, senarai ketetanggaan dari titik simpul 3 ialah 1, 2, dan 4. Untuk titik simpul 4, memiliki lintasan terhadap titik simpul 2 dan titik simpul 3. Maka, senarai ketetanggaan dari titik simpul 4 ialah titik simpul 2 dan 3. Dari G1 ini, kita dapat tuliskan untuk senarai ketetanggaannya seperti yang ada. Kemudian, untuk G2, terdapat 5 titik simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk titik simpul 1, memiliki lintasan terhadap titik simpul 2 dan titik simpul 3. Maka senarai ketetanggaan dari titik simpul 1 ialah 2 dan 3.
Untuk titik simpul 2 memiliki lintasan terhadap titik simpul 1 dan simpul 3. Maka titik simpul 2 memiliki senarai ketetanggaan dengan titik simpul 1 dan simpul 3. Titik 3 memiliki lintasan terhadap titik 1, titik 2, dan titik 4. Maka senarai ketetanggaan dari titik 3 ialah 1, 2, dan 4. Untuk titik 4 memiliki lintasan hanya pada titik 3. Maka titik 4 memiliki senarai ketetanggaan terhadap titik 3. Untuk titik 5 tidak memiliki lintasan satupun, sehingga dapat ditulis tidak ada atau strip. Penulisan senarai ketetanggaan pada graf G2 seperti pada contoh soal ini. Selanjutnya, untuk graf G3 memiliki 4 titik simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4, serta memiliki lintasan yang berarah. Maka senarai dari ketetanggaan G3 ialah titik 1 memiliki lintasan menuju titik 3. Kita tuliskan titik 1 hanya 3 saja. Untuk titik 2, kita lihat arah lintasan hanya terdapat untuk titik simpul 1. Maka titik simpul 2 kita tuliskan 2 sama dengan 1. Kemudian untuk titik simpul 3, kita lihat lintasan dari titik simpul 3 mana saja yang menuju ke titik simpul lainnya. Titik simpul 3 menuju titik simpul 1, menuju titik simpul 2, menuju titik simpul 4. Maka senarai ketetanggaan dari titik simpul 3 ialah 1, 2, dan 4. Selanjutnya yang terakhir ada titik simpul 4. Kita lihat lintasan dari titik 4 mana saja yang menuju titik simpul lainnya. Titik simpul 4 menuju titik simpul 3 dan menuju titik simpul 2. Maka kita tuliskan 4 sama dengan 2 dan 3. Sehingga graf 3 memiliki senarai ketetanggaan seperti yang ada di contoh ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari representasi graf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.